Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan matriks. Yang kemarin gimana kita udah membahas jenis-jenis matriks, pengertian matriks ya. Kemudian beberapa contoh soal yang kalian juga sudah mengerjakan beberapa latihan. Nah, ternyata matriks itu masih ada lanjutannya nih yang belum Ibu sampaikan. Nah, materi kali ini cukup gampang, simple banget ya. Karena ini hanya sisa-sisa dari yang kemarin. Dan semoga kalian lebih mudah memahaminya dengan bantuan PowerPoint ini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pertama ada transpose matriks. Nah, jadi kita langsung aja ke contoh. Jika A 15, 5, 30, 25, ini matriks A maksudnya ya. Maka yang dimaksud dengan transpose matriks adalah dinotasikan dengan A pangkat T ya. Nih, A pangkat T yaitu 15, 30, 5, 25. Nah, di sini artinya apa? Oke, jadi dari sini bisa kita lihat ya bahwa yang tadinya dia baris 15, 5 ini kan bentuknya baris ya. Maka ketika ditranspos dia menjadi kolom. Nah, kemudian 30, 25 baris kedua dia menjadi kolom kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika S, ini matriks S ya, 3 kali 3, baris 3 kolom 3. Maka transpos S-nya sama. Yang mana dia menjadi baris di kolom di matriks S, maka dia menjadi kolom di matriks transpos S. Seperti itu selanjutnya ya. Nah, dari pembahasan contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transpos dari matriks A berordo M kali N adalah matriks A dengan menukar matriks entry baris menjadi entry kolom dan sebaliknya. Jadi kalau yang tadinya kolom ya tinggal ditukar menjadi baris. Sehingga dari M kali N menjadi N kali M. Nih, dari M kali N menjadi N kali M. Gitu ya. Dan simbolnya adalah A indeks M kali N, artinya matriks A dengan baris kali kolom adalah A transpose M kali N. Nah, berikutnya kita ke determinan dan inverse matriks. Jadi determinan ini gampang banget. Misal diketahui matriks A, A, B, C, D, maka determinannya gimana? Ya, ini simbolnya ya. Nih, ini simbol determinan. Berarti kalau mutlak A ini atau vektor A ya, kalau kalian kelas 11 berarti udah belajar vektor di kelas 10 ya. Itu kan jarak ya berhubungannya. Kalau vektor itu berarti si determinan A ini bisa dilambangkan dengan A garis lurus seperti ini. Itu rumusnya gampang banget, AD min BC. Jadi kalau misalkan contoh soal ada matriks A 24 min 52, maka determinannya gimana? Ya udah, A-nya kan ini kali D dikurang B dikali C. Hasilnya seperti ini. Dan ini ada tanda minnya loh. Nih, jadi kalian tuh jangan sampai terkecoh ya. Di sini ada min. Dan kalau misalkan hasil kalian tuh min, jangan lupa di sini juga ada min. Ya, jangan sampai nanti kalian melupakan salah satunya. Jadi kan nih kalau min ketemu min hasilnya positif, maka hasilnya plus 24. Oke, ini aja sih pesannya. Kalau untuk determinan ini AD min BC ya, berhubung dia ada di rumusnya sendiri udah ada negatif ya, min BC, maka sering sekali kita jumpai dalam matriksnya pun terdapat negatif seperti ini contohnya min 5. Jadi itu benar-benar perlu ketelitian ya. Oke, kita lanjut sifat-sifat determinan. Jadi ini langsung aja Ibu kasih contoh. Misal nih matriks A 3, 4, min 2, min 1. Matriks B min 3, min 4, min 2, min 1. Nah, jadi gini. Sifat determinan ini. Yang pertama ya, kita langsung ke contohnya ini. Misalkan kita mau mencari determinan A dari salah satu matriks ini ya. Yang A dulu, ini kan yang A. Kemudian yang B. Satu-satu kita cari determinan A-nya sendiri itu kan AD min BC. Hasilnya ini. Kemudian determinan B ini. Hasilnya ini ya. Nah, ketika dikalikan determinan A dikali determinan B hasilnya ini. Min 25 karena min 5 dikali min 5 dikali min 5 hasilnya min 25. Ini kan kita cari satu-satu ya. Determinan A berapa, determinan B berapa. Sekarang kita mau cari determinan A dikali B tapi tidak mencari satu-satu determinannya.
Gimana caranya? Kita langsung kalikan dulu matriks A kali B. Ya, kita kalikan dulu kedua matriksnya. Baru setelah dikalikan hasilnya, ini kan perkalian dua matriks ya, sudah kita bahas di matriks yang PowerPoint sebelumnya. Ini perkalian dua matriks, berarti baris kali kolom ya, cara mengalikannya. Didapat hasilnya ini. Nah, ini akan kita cari determinan, kan berarti kan apa? AD min BC, ya kan? Berarti min 17 kali 9, hasilnya min 153. Min 16 kali 8, hasilnya min 128. Kenapa ini plus? Ingat, di sini kan ada min. Berarti dia ketemu min jadi positif. Maka hasilnya plus 128. Dan hasilnya min 153 ditambah 128 min 25. Sama enggak dengan ini? Sama ya. Jadi cara kedua-duanya ini bisa dipakai. Artinya apa di sini? Menunjukkan bahwa sifat determinan itu adalah jika dia determinan A ya sama dengan determinan B. Maksudnya determinan A itu vektor A. Kemudian determinan B sama dengan vektor dari B. Maka determinan AB itu juga bisa berarti si determinan A dikali determinan B. Ini loh, maksudnya gini. Dia digabung maupun dipisah, tapi dia sama-sama dalam perkalian gitu ya. Dia hasilnya sama. Ya seperti ini contoh yang sudah kita lalui ini di atas. Paham ya? Oke, kemudian sifat 2, misalkan matriks A dan B berordo M kali N. Nah, jika determinan A ya A mutlak dan determinan A transpos adalah mutlak A transpos, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. A transpos tadinya udah ya kita belajar di sebelumnya ini, slide sebelumnya. Nah, itu bisa di aplikasikan jika kita menemukan satu kasus di mana ada transpos dan juga ada determinan, maka bisa berlaku sifat 2 ini. Oke, sekarang kita lanjut ke inverse matriks. Misalkan matriks A, B, C, D. Nah, maka inverse matriks A-nya dinotasikan dengan A pangkat min 1 ya. Itu 1 per determinan atau 1 per AD min BC. Ini kan sama dengan determinan ya. Determinan. Ini tulisannya kegedean karena pakai jari. AD min BC itu determinan. Jadi bisa dikatakan 1 per mana? Nih. 1 per det gitu aja ya. Kalau determinan tuh cukup det gitu aja. Ini hapus saja. Baru dikali apa? Ini bentuknya apa? Coba ibu mau tanya. Kalau misalkan 1 per AD min BC kan berarti 1 per det ya. Ini kan berarti 1 per determinan. Nah, ini D min B min C A. Apa artinya? Artinya itu dari matriks A ini ya artinya dibalik antara A dan D ini. A dan D itu dibalik posisinya menjadi D dan A. Tapi ingat B dan C-nya ini itu tidak dibalik, hanya dikasih negatif. Oke, coba ini ibu hapus dulu. Paham ya? Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa inverse suatu matriks adalah seperdeterminan dari matriks itu sendiri. Kalau ini matriks A berarti seperdeterminan A ya dikali matriks yang udah ada itu kita balik diagonalnya ya. Diagonalnya ini kita balik dari A D menjadi D A urutannya, kemudian diagonal yang satunya yang silangnya ini itu ditambahkan negatif. Oke, dengan AD tidak sama dengan BC. Nah, D min B min C dan A yaitu kebalikan dari matriks A tadi yang barusan ibu bilang, itu disebut juga sebagai
adjoin matriks A dan dinotasikan adjoin A. Nah, salah satu sifat inverse matriks adalah A inverse dikali A sama dengan A dikali A inverse. Jadi perkaliannya mau dibolak-balik tetap sama ya. Inverse dulu atau inverse belakangan tetap hasilnya sama dengan I atau identitas. Jadi ini namanya identitas. Identitas matriks itu sudah Ibu bahas di matriks sebelumnya yang part 1 ya. Oke, jadi bisa ditulis juga, ini lebih gampang ya. Bahwa A inverse ya, ini Ibu lebih rangkum lagi. Seper determinan dari A ya. Determinan dari matriksnya, yang matriks yang ditanya kalau ini A ya berarti determinan dari matriks tersebut, matriks A. Dikali ya, adjoin. Nah, adjoin cukup ADJ aja boleh ya, nggak usah ditulis adjoin. ADJ itu artinya adjoin ya jika dalam matriks. Adjoin A. Nah, ini juga tergantung kalau matriks yang dimintanya misalkan B, ya B gitu ya, ikuti matriks yang diperintahkan. Nah, jadi ini merupakan rumus dari rumus dari inverse matrix. Oke, ini tambahannya ya untuk slide ini. Oke, sekarang ada latihan. Yang pertama, jika diketahui transpose matriks X ya sebagai berikut 3x3, maka tentukan matriks X-nya. Nah, jadi kalau tadi diketahui matriks X-nya, suatu matriksnya, kalian suruh mencari transpose. Sekarang dibalik, transposnya diketahui, kalian mencari matriksnya. Gampang banget ya. Kemudian yang kedua, diketahui matriks A 4, 5, 2, 6 dan matriks B 1, 2, 3, 4. Tunjukkan nih bahwa determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, itu sifat satu yang tadi. Gampang banget. Yang ketiga, jika diketahui matriks B-nya 4, min 2, min 3, 1. Nah, maka ditanya berapakah B inverse-nya. Ini gampang banget sumpah ya. Oke, jadi ini waktunya nggak lama karena gampang-gampang banget. Cuma 3 soal karena ini lanjutan dari matriks sebelumnya. Dan untuk matriks benar-benar dipelajari, dipahami, diresapi karena ini akan keluar di mid semester ya. Dan juga matriks ini suatu materi yang sangat krusial banget sampai kita kuliah dan kapanpun itu pasti bukan pasti ya, sangat berarti gitu loh ya. Semua materi berarti, cuman maksudnya kalau matriks ini benar-benar krusial, itu tadi yang Ibu bilang. Oke, selamat mengerjakan. Silakan kumpul di link di folder tugas 5 ya, yang foldernya itu udah Ibu buat dari tadi siang, tapi berhubung PowerPoint ini baru jadi. Oke, silakan mengerjakan. Semoga nilainya bagus. Yang kemarin itu lagi on the way di koreksi ya. Ini akan Ibu upload di YouTube. Linknya nanti akan Ibu bagikan. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.